Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga diberikan kepada kita nikmat untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menghadiri majlis ilmu yang disertai dengan turunnya rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, itu turun hujan, dan kita mengatakan seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, agar kita mengucapkan tatkala turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ma'asyiral hadirin, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini, yaitu hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan hadis ini an Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman, ini kunyahnya. Ya, Abi Abdurrahman ini bapaknya Abdurrahman. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu punya anak namanya Abdurrahman. Lalu kemudian dia dipanggil juga dengan Abi Abdurrahman. Abdullah ibni Mas'ud. Abdullah ini namanya, ibni Mas'ud bin Mas'ud. Mas'ud ini adalah ayahnya radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, menceritakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan hadis kepada kami, dan beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiqu, orang yang jujur, benar perkataannya, tidak berdusta dan tidak pernah berbohong. Al-masduqu, yang dibenarkan oleh Allah perkataannya. Jadi bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam benar perkataannya, tapi juga Allah membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-masduq artinya yang dibenarkan.
Atau juga bisa dikatakan atau dimaknai al-masduq yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang jujur, bukan hanya sekedar diakui kejujurannya oleh manusia, tapi Allah pun membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Artinya bahwa perkataan ini adalah perkataan yang tidak ada kedustaan di dalamnya sedikit pun. Dia benar, bahkan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud katakan wa huwas shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis kepada kami, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 yawman nutfah, 40 hari berupa nutfah, mani, sperma. Memang ada nanti di dalam satu riwayat tidak menyebutkan 40 yauman, tidak ada. Langsung nutfah aja. Nah, ini memang ada menjelaskan tentang di dalam hadis ini proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Ada yang perlu kita pahami. Saya pernah sempat ada diskusi dengan salah seorang dokter ahli kandungan berbicara tentang hadis ini, 40 hari berupa nutfah, sperma. Kata dokter tersebut, setahu kami sperma itu ketika dia sudah bertemu dengan induk telur, ya sudah bukan lagi sperma namanya. Istilah yang digunakan bukan lagi sperma, dan dia tidak sampai 40 hari sperma itu sudah berubah, sudah mengalami proses perubahan. Bagaimana itu dengan hadis ini? Maka kemudian saya katakan bahwa memang hadis ini menyebutkan dengan redaksi 40 hari sperma. Itu terjemahan bahasa Indonesia, saya bilang. Adapun kemudian tadi misalnya ternyata setelah kemudian bertemu dengan indung telurnya yang lalu kemudian sudah tidak lagi disebut sperma, mungkin itu istilah yang digunakan oleh para ahli medis atau kandungan untuk menyebut itu sudah bukan lagi sperma. Tetapi dalam bahasa Arab itu masih bisa disebut dengan nutfah. Jadi kadang memang istilahnya jadi berbeda gitu. Mungkin istilah nutfah dalam bahasa Arab, nutfah ini dari kata-kata natafa, ya, yang keluar, yaitu tadi mani. Setiap kata nutfah itu berarti ya tadi mani, jadi sperma. Adapun perubahannya yang katanya tidak, dia tidak akan menjadi sperma dalam 40 hari sperma terus, jelas tentu tidak. Namun hadis ini menjelaskan asalnya sperma. Lalu kemudian dia berproses, berubah. Lalu kemudian misalnya ada istilah khusus dalam istilah medis, ya nggak apa-apa, dan itu tidak bertentangan dengan hadis ini. Di hadis ini menjelaskan awalnya sperma. Lalu kemudian dalam jangka waktu 40 hari mengalami proses perubahan-perubahan. Jelas itu mengalami proses perubahan. Di hadis ini menyebutkan aslinya nutfah, bukan berarti kemudian dia jadi sperma terus, tidak demikian. Lalu kemudian selanjutnya thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah. Biasanya diterjemahkan oleh kita alaqah itu segumpal darah. Alaqah itu berarti sesuatu yang menempel di dinding rahim. Ya, menempel di dinding rahim, aslinya begitu. Nah, memang kemudian kesannya seperti segumpal darah ketika dia menempel. Juga begitu selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging
Ya, daging mudghah itu daging yang kecil yang sekali gigit atau sekali kunyah. Artinya dia mengalami perubahan. Jadi ini kadang begini, ada satu ungkapan dalam bahasa Arab kayak contohnya ini nutfah, alaqah, mudghah, yang bahasa Indonesia sulit mengungkapkannya gitu. Sulit mengungkapkannya, tetapi dengan pemahaman yang umum orang bisa memahami hal itu. Jadi tidak berbenturan apa yang disebutkan di dalam hadis ini dengan fakta di lapangan medis, tidak berbenturan. Setelah itu kemudian sudah berarti ini 120 hari berarti ini. Thumma yursalu ilaihil malak. Lalu kemudian diutus kepada yang di dalam kandungan tadi malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, lantas malaikat meniupkan ruh, tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 kalimat. Yaitu yang pertama bikatbi rizkihi, mencatat rizkinya. Ini yang dicatatan malaikat ya. Kalau yang di Lauhil Mahfuz udah selesai semuanya, udah selesai. Catatannya udah selesai yang di Lauhil Mahfuz. Ini yang dicatatan malaikat. Wa ajalihi, dan yang kedua mencatat ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, dan apakah orang ini masuk orang yang celaka, masuk neraka, penduduk neraka, au sa'idun, ataukah dia orang yang berbahagia dengan masuk ke dalam surga. Artinya penduduk neraka, apakah dia penduduk neraka ataukah penduduk surga. Dicatat oleh malaikat. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, dan demi Allah yang tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga sehingga jarak antara dirinya dan surga hanya tinggal 1 hasta saja. Artinya dekat waktu kematian. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, lalu kemudian jaraknya dengan kematian sudah dekat, fayasbiqu alaihil kitab, dan dia didahului oleh catatan yang ada pada Allah Rabbul Alamin dan apa yang telah Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka dan mati dalam keadaan seperti itu. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada juga salah seorang di antara kalian la ya'malu bi'amali ahli nar, selama hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga jarak dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta, yang artinya bahwa dekat dengan kematian. Fayasbiqu alaihil kitab, dia didahului oleh ketetapan Allah yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz dan telah dicatat oleh malaikat pada catatan malaikat yang tadi kita sudah sebutkan, diperintahkan oleh Allah untuk mencatat apakah dia syaqiyun au sa'idun, udah dicatat. Fayamalu bi'amali ahli jannah, maka setelah dia jaraknya sudah dekat dengan kematian, dia beramal dengan amalan penduduk surga dan mati dalam keadaan seperti itu. Fayadkhulaha, maka dengan sebab itu ia pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki banyak sekali faedah ilmu yang dikandung. Yang pertama mulai dari bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan
proses diciptakannya manusia, itu di dalam perut ibunya, yang itu berproses sebagaimana yang tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tadi, 40 hari asalnya dia sperma, lalu berproses kemudian menjadi sesuatu yang menempel di dinding rahim, lalu kemudian menjadi seperti daging dan seterusnya, segumpal daging dan seterusnya, lalu diutus malaikat. Proses itu dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman itu belum ada yang namanya teknologi canggih kayak sekarang yang mampu mendeteksi foto dan seterusnya, belum ada. Maka kalau kita ditanya, lalu dari mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal ini? Tentu dari yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar ini dari Allah Rabbul Alamin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan penelitian sampai seperti itu, tidak. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang dikandung dalam hadis ini secara global diantaranya tadi tentang pencatatan malaikat, mencatat 4 hal yang itu menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala atas hamba tersebut. Dan tadi kita sudah jelaskan catatan yang diperintahkan oleh Allah, catat malaikat itu di catatannya malaikat. Adapun di Lauhil Mahfuz udah selesai semuanya. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di Lauhil Mahfuz kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan takdir. Termasuk juga di dalam hadis ini dijelaskan tentang ya ada orang-orang yang memang ketika Allah sudah tetapkan dia penduduk neraka, kendati pun terlihat dia beramal dengan amalan penduduk surga, atau sebaliknya kelihatannya dia berbuat yang baik, yang buruk, tapi ternyata di ujungnya baik. Tidak ada yang tahu. Dan ini bukan berarti, ini perlu kita ingatkan. Yang ini bukan berarti kemudian kita berkata, ya namanya udah ditetapkan, terus buat apa kita beramal? Ya kita katakan bahwa walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, tapi gak ada di antara kita yang diberitahu. Ada nggak di antara kita yang dikasih tahu nanti kita ini penduduk neraka, penduduk surga? Nggak ada. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang terus buat apa kita beramal, Rasul, buat apa kita berbuat beramal kalau memang semuanya sudah ditetapkan? Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk meraih segala sesuatu yang baik, mengejar sesuatu yang baik. Jangan kita merasa lemah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz. Wasta'in billah wa la ta'jiz. Kejar segala sesuatu yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah, jangan engkau merasa lemah. Jadi bukan berarti kemudian kita dengan membaca dan mengkaji hadis ini lalu kemudian ya udahlah ngapain kita berbuat, ternyata semuanya sudah ditetapkan, toh kita nggak tahu. Ya kita tidak diberitahu tentang ketetapan yang Allah tetapkan terkait dengan diri kita, termasuk juga di dalamnya tentang ruh. Nah maka terkait dengan proses penciptaan manusia, itu di mana Allah kumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, sedikit demi sedikit berproses dari awalnya sperma, lalu kemudian berubah lagi menjadi alaqah, kemudian berubah lagi menjadi mudghah, dan seterusnya. Itu adalah ya, kalau ada orang bertanya, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan proses seperti itu kok, apa Allah tidak mampu menjadikan prosesnya lebih cepat gitu ya, kehamilan itu lebih cepat lalu kemudian buru-buru lahir? Bisa, tapi tentu itu berat buat sang ibu. Kalau prosesnya cepat lalu kemudian tiba-tiba langsung besar dan seterusnya, berat sekali, luar biasa buat sang ibu. Maka kemudian dijadikan, termasuk rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan proses seperti ini. Dan tadi kita sudah katakan bahwa nutfah ini proses pertama, yaitu tadi sperma, yang lalu kemudian sperma itu bertemu dengan indung telur dan seterusnya. Jadi artinya bukan berarti 40 hari sperma terus, tidak. Ya artinya itu dimulai dari sperma, mulailah proses 40 hari, lalu kemudian
menjadi alaqah, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Ditiupkan ruh. Ya. Ruh itu berasal dari kata-kata rauh. Ada sebagian lagi yang mengatakan berasal dari kata-kata rih. Ya. Kalau rih angin, makanya dia ditiupkan. Dan tidak ada yang tahu seperti apa dan bagaimana ruh itu. Bentuknya nggak diberitahukan kepada kita. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh adalah merupakan urusan Allah, urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Yaitu tadi hanya tentang roh begini aja dah. Ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayanfukhu fihi ruh, tiupkan roh. Sehingga kemudian menjadi hidup. Ya, jadi hidup. Sesudah ditiupkan roh itu, diperintahkan malaikat untuk mencatat. Tadi kita katakan catatan pada catatan malaikat. Yang di Lauhil Mahfuz sudah selesai, tuntas semuanya. Dan gak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang di Lauhil Mahfuz. Diperintahkan untuk mencatat rizki. Dicatat juga yang kedua ajalnya, kematiannya. Amal perbuatan yang akan dia lakukan, dikerjakan, catat. Apakah dia termasuk penduduk neraka atau penduduk surga, juga sudah dicatat. Nah, perlu kita ketahui tadi, ini jangan sampai salah, karena memang sebagaimana kita pernah singgung pada pembahasan hadis yang menjelaskan tentang hadis Jibril, banyak orang yang keliru dalam memahami makna takdir. Betul Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala itu, tapi Allah tidak beritahukan kepada kita. Betul Allah Subhanahu wa taala telah catat amal perbuatan yang akan kita lakukan, bahkan sudah sebelum kita kerjakan. Betul. Lagi-lagi kita pun tidak diberitahu. Dan kita pun diberikan kemampuan tadi, ikhtiar, melakukan sesuatu, punya kehendak. Karena ada sebagian orang yang keliru memahami, disangkanya, oh kalau begitu manusia robot dong. Semuanya udah dicatat, semua sudah ditentukan. Tidak, enggak robot, enggak. Ternyata manusia punya kehendak, punya keinginan, mau berbuat ini, mau berbuat begitu. Jelas. Maka bukan berarti ketika Allah sudah catatkan semua itu berarti manusia nggak punya keinginan, nggak punya kehendak, tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat, melakukan. Enggak. Kalau begitu ya tidak benar keyakinan yang mengatakan manusia robot. Enggak. Ternyata kita tadi misalnya bapak ibu-ibu kesini jalan, punya kehendak ingin kesini, kakinya jalan. Dan dia yang kendalikan kakinya untuk berjalan ke sini. Nggak ada kan di antara yang hadir di sini sebenarnya nggak mau ke sini, tapi tahu-tahu kakinya jalan sendiri ke sini tanpa bisa dikendalikan, kan nggak mungkin. Nggak ada yang begitu. Atau kita nggak mau makan, tapi tahu-tahu tangan kita nyomot makanan langsung masukkan ke mulut kita tanpa kita bisa kendalikan. Enggak, tetap kita diberikan keinginan, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan robot. Sebagaimana juga bukan kita juga, walaupun kita diberikan kehendak untuk melakukan sesuatu, sesuatu itu bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan pun atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melakukan berapa banyak kita ingin melakukan sesuatu, keinginannya sudah kuat, bahkan kakinya sudah bergerak, melangkah, namun kemudian akhirnya gagal, artinya nggak jadi, dikarenakan satu dan lain hal yang kita tidak bisa memprediksinya. Nah itu.
Maka oleh karena itu perlu kita sama-sama pahami bahwa kendati pun sudah dicatat itu bukan berarti kita kemudian lantas memiliki keyakinan ya udahlah, namanya udah dicatat pasrah aja udah, mau bagaimanapun dah. Tidak demikian. Maka ada perintah, ada juga larangan. Nah, justru yang ingin diinformasikan dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya sempurna. Telah Allah ketahui segala yang terkait dengan makhluknya. Nggak ada sedikit pun yang terlewat. Berarti soal tadi masalah rizki, nggak ada seseorang wafat kecuali pasti sudah Allah berikan rizkinya semuanya yang memang telah Allah tetapkan padanya. Begitu juga waktu kematiannya kita ketahui tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Amalnya apakah baik atau buruk, betul memang Allah yang telah mencatatnya. Tapi tetap para ulama katakan kita nggak boleh berdalih dengan takdir. Kita bikin maksiat, ya kok kenapa Anda berbuat maksiat? Ya sudah takdir, nggak boleh. Kenapa? Pertama, kita tidak tahu. Kita nggak pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala takdir kita seperti apa. Apakah kita berbuat keburukan maksiat kan nggak pernah dikasih tahu. Kita nantinya kan nggak dikasih tahu. Yang kedua, Allah tetap perintahkan agar kita berbuat kebaikan, bukan mengerjakan kemaksiatan. Jadi kalau Anda katakan ya sudah takdir, seakan-akan Anda kemudian mengatakan bahwa ya Allah kehendaki ini, padahal Allah tetap kehendaki itu terjadi, tapi Allah nggak perintahkan. Dan Allah tidak ridha. Kenapa Allah yang tidak, yang sesuatu yang tidak Allah perintahkan, sesuatu yang tidak Allah ridhai, kok tapi Allah kehendaki terjadi? Itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bisa menciptakan apa yang Allah kehendaki, baik ataupun buruk. Cuman cara nyikapinnya yang salah dengan mengatakan enggak apa-apa saya maksiat sudah takdir. Itu penyikapan yang salah. Maka beriman kepada takdir baik dan buruk datang dari Allah, ketika jatuh kepada keburukan, kemaksiatan, cara nyikapinnya bukan pembenaran dengan mengatakan itu takdir, taubat. Cara nyikapinnya taubat, mohon ampun kepada Allah, istighfar. Sebagaimana tatkala dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan, cara nyikapinya gimana? Ya dia kemudian bersyukur, memuji Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Gitu. Jadi cara penyikapannya, kalau kita yakin bahwa amal baik, amal buruk Allah sudah tetapkan namun kita tidak diberitahukan, lalu kemudian kita diperintah untuk tetap berbuat yang baik, nggak akan ada perintah untuk berbuat yang buruk. Lantas kemudian misalnya kita walhamdulillah bisa menunaikan kebaikan, puji Allah, bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kemampuan untuk melakukan hal itu. Jadi penyikapannya terkait dengan iman kepada takdir, itu nanti juga terkait dengan menyikapinya. Gimana cara menyikapinya ketika Anda mendapatkan kebaikan, nikmat? Bersyukur, puji Allah Subhanahu wa taala, sanjung Allah Rabbul Alamin. Ketika misalnya hamba jatuh kepada kemaksiatan dan seterusnya, jangan terus membela diri, berdalih, ya ini kan sudah takdir. Tapi taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terkena musibah kita, ya cara menyikapinya sabar. Jadi terkadang orang meyakini takdir, tapi kemudian penyikapannya yang salah atau menyikapinya yang keliru lagi, salah, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar terkait dengan mengimani takdir bagaimana yang benar, tetapi juga menyikapinya seperti apa. Kita tahu pertama terkait dengan iman kepada takdir itu, yang pertama mengimani bahwa Allah telah mengetahui semua terkait hambanya. Yang kedua, Allah telah mencatatnya di Lauhil Mahfuz semuanya, sebagaimana Rasul juga sabdakan dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan dari Muslim, innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah.
Sungguhnya Allah telah catat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, Allah telah menghendaki semuanya itu. Dan juga yang keempat, Allah ciptakan atau Allah ciptakan apa yang telah Allah ketahui, apa yang telah Allah catat dan apa yang telah Allah kehendaki itu mesti terjadi pada saat yang telah Allah tetapkan. Tidak akan pernah meleset sedikit pun. Tidak akan pernah terluput sedikit pun. Rizki, kalau memang itu telah Allah tetapkan untuk Anda, kemanapun Anda sembunyi, rizki itu yang menghampiri Anda. Sebagaimana ajal juga begitu, sama. Perhatikan, sama ajal. Aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kalau memang Allah tetapkan kematian mendatangi Anda, mesti datang. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu yang akan menjumpai kalian. Gak bakal bisa lari. Sebagaimana rizki, gak bakal bisa lari. Kalau memang itu milik Anda, ya pasti datang kepada Anda. Adapun loh, terus apa nggak bekerja? Salah lagi, penyikapannya salah tuh. Iya. Jadi kalau memang rizki sudah Allah tetapkan dan pasti mendatangi kita, ya, apakah kemudian kita nggak usah bekerja? Itu penyikapan yang salah. Keyakinan bahwa rizki itu sudah Allah tetapkan tidak menyebabkan kita lantas meninggalkan sebab. Mencari rizki yang halal sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makan dari yang baik, yang halal yang kami rizkikan kepada kalian. Itu kan berarti kita diperintahkan untuk itu. Jadi ini salah dalam menyikapi. Ada orang yang tadi terkait dengan iman kepada takdir, tapi nyikapinnya salah. Ya udah, kalau memang udah ditetapkan takdir, ya udah, saya nggak ngapa-ngapain. Keliru, salah. Ada lagi kemudian orang yang, oh udahlah, saya mah nggak yakin sama takdir. Pokoknya kita dapat banyak ya karena kerja kita keras, kita kerja keras itu aja. Kalau kita nggak kerja keras, malas-malasan, ya rezeki kita segitu-segitu aja. Ini juga tidak benar. Dua penyikapan yang tidak pada posisi yang tidak dibenarkan. Yang satu misalnya pasrah gitu aja deh, fatalism. Yang satu sangat mengandalkan kemampuannya sendiri. Bahwa kita hari ini kayak begini ya karena usaha kita. Usaha itu hanya sebab. Dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Iya. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengambil sebab. Perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil sebab. Soal hasilnya bagaimana, kayak apa, nah itu yang di luar kemampuan kita. Kita hanya diperintahkan mengambil sebab dari jalan yang diperkenankan, dari jalan yang halal, udah selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di penghujung dari surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia kira bahwa dia akan dibiarkan sia-sia gitu aja? Diciptakan cuman buat main-main, senang-senang gitu aja. Terus nggak diperintah, nggak ada larangan, nggak ada kewajiban, nggak ada hak yang harus ditunaikan gitu. Nggak mungkin. Maka kalau ada orang tadi, misalnya tadi, ya kalau semuanya sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan, ya saya nggak usah ngapa-ngapain, saya nggak usah berbuat apa-apa. Itu berarti sama saja dia mengira Allah ciptakan dia sia-sia. Dan gak mungkin, masa Allah ciptakan dia cuman buat gak ngapa-ngapain, cuman buat tidur aja, berbuat enggak, beramal saleh enggak, meraih kebaikan untuk dirinya dengan menempuh sebab yang baik-baik enggak. Gak mungkin, masa diperintahkan cuman suruh tidur aja. Seakan-akan kemudian Allah ciptakan dirinya sia-sia. Ini makanya menyikapi yang salah, menyikapi yang keliru. Makanya jangan sampai kita jatuh kepada ini orang yang fatal, udahlah nggak usah ngapa-ngapain. Jangan, itu juga tidak benar. Sama saja dia menuduh Allah menciptakan dirinya sia-sia.
Tapi juga jangan lantas menjadi orang yang pokoknya kalau kita berbuat pasti kita yang berhasil karena sebab usaha kita. Ini juga tidak boleh. Maka Rasulullah SAW tadi sebutkan, kejar segala yang bermanfaat bagimu, mohon pertolongan kepada Allah. Iya, mohon pertolongan kepada Allah. Jangan pernah merasa lemah. Ini catatan penting nih. Nah, lalu kemudian di dalam hadis ini dijelaskan tentang amal itu yang dilihat penutupnya, ujungnya. Maka Rasulullah SAW sabdakan, ada orang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Ketika kematian sudah dekat dengan dirinya, malah dia beramal dengan amalan penduduk neraka, mati dalam keadaan seperti itu, masuk neraka. Padahal tadinya sepanjang hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga. Ada lagi orang yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka sepanjang hidupnya. Ketika sudah dekat kematian, tentu nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan udah gak bisa lagi kan. Artinya Allah takdirkan dia bertaubat, memperbaiki diri, lalu wafat dalam keadaan seperti itu. Dia masuk surganya Allah Rabbul Alamin. Dan ini banyak sekali contohnya. Ya, orang-orang yang tadinya misalnya kayak di zaman Rasulullah SAW memusuhi, membenci Rasul SAW, ujungnya beriman. Hindu, Abu Sufyan keluarganya. Ada orang yang tadinya iman, malah naudzubillah murtad, lalu mati dalam keadaan murtad. Orang yang baik, saleh, taat tadinya, kayak seperti kisahnya Bal'am bin Ba'ura, salah satu ulama di masa Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa perintahkan dia untuk mendakwai kaum Madian, ternyata tergoda oleh harta dan seterusnya, akhirnya malah menyimpang, mati dalam keadaan seperti itu, waliyadzubillah. Nah, apa faedahnya? Apa faedahnya Nabi SAW sebutkan ini? Agar kita tidak merasa cukup atau mengandalkan amal kita semata. Saya mah sudah baik, saya mah udah sholat, saya mah udah puasa. Tidak. Jangan kemudian orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya hidayah, petunjuk, lalu merasa saya mah sudah aman. Tidak, karena amal itu dilihat di ujungnya. Di mana nanti ujungnya? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat belakangnya, bukan dilihat depannya. Nah, ini mendorong kita agar supaya kita selalu memohon kepada Allah, ditetapkan di atas agamanya Allah sampai kita wafat. Loh, jangankan kita, Nabi SAW aja begitu. Sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Hakim diantaranya, Rasul pernah berdoa, kata Anas bin Malik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Tetapkan hati kami di atas agama. Itu Nabi SAW, padahal Nabi SAW jelas dijamin surganya dan seterusnya. Itu aja Nabi mengajarkan kepada umat agar gak merasa aman. Udah, saya mau sudah aman, udah. Mesti surganya. Kan gak ada yang begitu. Begitu juga ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari penutup kehidupan yang buruk atau yang kita kenal dengan su'ul khatimah. Agar kita supaya ditutup kehidupan kehidupan kita oleh Allah Rabbul Alamin dengan kebaikan husnul khatimah. Rasul pernah sabdakan, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan jadikan dia pegawainya. Sahabat bertanya, kaifa ista'malahu? Gimana kok dijadikan pegawainya? Allah wafatkan dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini yang masih misteri, ya tentu misteri buat semua orang, buat kita. Ntar kita gimana tuh ujungnya? Tentu bukan berarti bahwa kita hari ini ketika kita mengetahui ada keburukan, ada kemaksiatan, kita tidak mengingkari, kita ingkari sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak jatuh. Mohon perlindungan agar kita dijauhkan dari maksiat itu, agar kita tidak jatuh kepada kemaksiatan tersebut. Jadi jangan sampai juga ada lagi orang yang salah menyikapi lagi. Ya karena kita nih nggak tahu ujung kita ya gimana, akhir hidup kita gimana, belum tentu kita ujungnya baik. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, udah biarin aja. Orang kita sendiri juga belum tahu nanti kita ujungnya gimana. Ini penyikapan yang salah lagi. Jadi apa yang Rasulullah SAW beritahukan kepada kita tentang kita nggak tahu nanti ujungnya baik atau buruk itu bukan berarti kemudian menyebabkan kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Enggak, nah kalau begitu nanti mah ya rusak. Udah biarin aja lah, dia mau buat maksiat terserah dia. Belum tentu juga kita lebih baik dari dia. Enggak gitu. Nanti jadi seringkali kita ini dibikin rancu dengan begitu. Akhirnya jangan-jangan nanti kita lebih buruk dari dia ujungnya. Jadi ya udah gak usah dilarang lah, biarin aja. Loh kan Allah perintahkan juga untuk kita beramar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Allah perintahkan juga. Dan ketika kita mengetahui ada kemaksiatan dan kita tadi sesuai dengan kemampuannya, apakah dengan kekuasaannya ataukah dengan ilmu dia bicara, menyampaikan, menjelaskan, ataukah kemudian kalau memang dia tidak mampu dia ingkar dengan cara dia pergi, tidak menyetujui kemaksiatan tersebut dengan dia pergi. Jadi bukan berarti kemudian ini kan suka dibikin rancunya begini. Ketika misalnya kita jelaskan ini maksiat, ini haram. Apa kata orang? Anda ini sok bersih sendiri. Ini kerancuan ini. Anda ini sok benar sendiri, orang lain salah semua, Anda doang yang benar. Enggak. Beda antara menjelaskan kebenaran dengan kemudian merasa benar sendiri. Lain, itu sesuatu yang lain. Memang syaitan seringkali membuat kesamaran pada kita. Jadi kalau ada orang jelasin, ini keyakinan yang seperti ini keliru, salah, tidak benar. Wah, mau benar sendiri. Loh, para nabi dan rasul kan begitu. Yang hak dijelaskan, yang batil dijelaskan agar orang mampu membedakan. Lah kalau memang kemudian kalau ada orang jelaskan yang ini yang benar demikian, yang keliru demikian. Lalu kemudian ada orang yang berkata, itu mah orang mau merasa benar sendiri. Loh kalau begitu mah gak ada dakwah. Kalau begitu mah nggak perlu diutus nabi dan rasul, ngapain? Jadi ini seringkali salah paham ini orang. Jadi awas kita jangan sampai terkena tipu daya syaitan. Apa di antara tipu daya syaitan? Dengan dibawakan dalil kayak begini itu, kan Anda sendiri belum tahu nanti ujungnya gimana. Iya, Anda belum tahu ujungnya gimana. Jadi ya Anda nggak usah tuh memandang hina dan rendah pelaku maksiat itu. Jangan. Tentu memandang rendah dari sisi dia sedang diuji oleh Allah dengan kemaksiatan. Jangan, tapi maksiatnya tetap kita ingkari. Beda itu ya. Kita nggak boleh memandang rendah begitu saja karena bisa jadi dia sedang diuji lalu kemudian dia nanti bertobat jadi lebih baik. Betul itunya. Tapi kemungkaran yang dia kerjakan tetap wajib diingkari. Bukan lantas kemudian dengan begitu, oh iya karena kita juga belum tahu, jangan-jangan kita juga di sisi Allah lebih rendah daripada dia. Jadi ya udah nggak usah saya ingkari kemaksiatannya. Salah ini. Banyak orang demikian salah dalam memahami sehingga dianggap
kalau kita mengingkari satu maksiat, kita dianggap merasa paling bersih, merasa nggak punya dosa, merasa yang ahli taat. Opini ini kalau disebarkan rusak kaum muslimin. Ingat, amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada pilar-pilar agama, nasihat. Nanti ada pembahasan tersendiri, ad-dinun nasihat, hadisnya ada sendiri khusus. Yang itu nggak bisa dipisahkan. Adapun kita tidak boleh merasa paling baik. Iya betul, untuk kitanya. Tapi bukan berarti dengan begitu kemudian kita tidak mengingkari kemungkaran. Dengan begitu bukan berarti kemudian kita membolehkan orang berbuat maksiat. Ini tipu daya syaitan luar biasa. Sehingga banyak orang kemudian ketika dijelaskan ini maksiat, oh iya Anda merasa benar sendiri, Anda merasa hebat sendiri, jangan merasa sok hebat lah. Tuh Rasul aja bilang belum tentu Anda masuk surga. Betul. Tapi pun kita diperintahkan untuk mengingkari maksiat. Dalam rangka apa? Perhatikan nanti ada penjelasannya tentu sendiri, tapi karena ini terkait dengan ini orang yang salah menyikapi. Dalam rangka apa? Mengingatkan buat diri sendiri dalam pengingkaran maksiat. Dalam rangka apa lagi? Mudah-mudahan dia pun bisa mengambil pelajaran. Dalam rangka apa lagi? Supaya yang lain tahu bahwa itu perbuatan maksiat dan tidak diikuti. Nah ini ada yang salah nih dalam memahami itu ya tadi. Karena hadis ini Anda belum tentu, yang taat sholat belum tentu surganya. Yang maksiat belum tentu juga dimasukkan ke dalam neraka. Tergantung ujungnya. Betul, itu pelajarannya buat kita, impactnya buat kita, hati kita agar supaya tidak merasa bahwa amal kita udah banyak, bahwa kita sudah jadi orang yang saleh. Gak boleh untuk itu. Tapi bukan berarti kita tidak mengingkari maksiat. Ini orang sering keliru. Ya, tetap diingkari maksiat semampu kita jelaskan. Karena sebenarnya pengingkaran terhadap kemaksiatan di dalamnya terdapat nasihat. Yaitu buat diri kita, buat orang lain juga terdapat manfaat. Dan sekaligus juga di dalamnya terdapat faedah bahwa amal itu hanya sebab, bukan penentu kita masuk surga. Dia sebab. Tapi kan tetap harus dikerjakan sebabnya. Ketika Rasulullah SAW sabdakan, innakum la tadkhuluna al-jannata bi'amalikum, sungguhnya kalian masuk surga bukan karena amal kalian murni, bukan karena amal murni sebab. Jadi bukan begini loh. Walaupun istilahnya begini. Muqabil, bukan amal kita menjadi muqabil. Muqabil itu artinya ya amal kita segini, ya kemudian Allah bayar sesuai dengan itu. Enggak, rahmat Allah. Karena apa? Amal kita dibandingkan dengan nikmat Allah aja udah enggak seberapa, kalah udah amal kita. Itu belum dipotong dosa ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala misalnya enggak ampuni dosa kita sama sekali, amal saleh kita yang sedikit, mungkin juga banyak yang kurang enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak ada yang masuk surga. Tapi bukan berarti tidak beramal saleh, sebab Allah perintahkan orang beramal saleh yang dengan sebab itu, sebab yang itu kembali kepada rahmatnya Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Dan juga termasuk rahmatnya Allah, kita diberikan kemampuan untuk bisa beramal saleh. Makanya kita tidak boleh mengandalkan amal semata. Oh iya, amal saya udah banyak. Nah, diterima atau tidak oleh Allah Rabbul Alamin. Dan juga di dalam hadis ini semestinya orang yang mengetahui dan memahami, kan di dalam hadis ini disebutkan tentang penciptaan manusia dan seterusnya, mestinya dia bersyukur kepada Allah. Tadinya dia nggak ada jadi ada. Bahkan Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Yang dengan itu mestinya dia pun lalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalam hadis ini faedahnya tadi soal masalah dia penduduk neraka atau penduduk surga, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Maka karena yang mengetahui hanya Allah,
Allah pula yang tahu siapa yang hamba-hambanya yang pasti penduduk surga, dan Allah perkenankan ilmunya diketahui, diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kasih tahu kepada umatnya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Padahal mereka masih hidup. Padahal tadi kan kita katakan innamal a'malu bil khawatim, amal itu dilihat ujungnya. Tapi untuk sebagian orang yang tadi nama-namanya telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak perlu nunggu mereka mati. Tapi telah mendapatkan informasi, Rasulullah SAW mendapatkan informasi tentu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah penduduk surga tanpa menunggu mereka ujungnya kayak apa. Yang artinya ujungnya mesti bagus. Adapun yang tidak ya tidak, yang namanya nggak disebut secara tegas yang enggak. Nah uniknya, ya memang inilah orang-orang saleh. Mereka yang namanya sudah disebut oleh Rasulullah SAW di surga, di surga, di surga, justru makin takut kepada Allah. Kalau kita mungkin disebutin begitu, makin kurang ajar malahan kita. Iya kan? Orang kagak ada jaminannya aja melampaui batas. Seakan-akan orang yang udah dijamin surganya. Bagaimana udah ada dapat jaminannya langsung. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah, ya hendaknya kita merasa tenang dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya gimana? Ya tadi udah dijamin rizkinya oleh Allah. Ya kerja tentu. Cara yang halal dilakukan. Sudah. Dia dapat tuh udah. Iya. Gitu. Sehingga apa? Tetap bekerja, mengambil sebab, tapi juga qanaah. Iya. Di akhirnya apa? Nggak menghalalkan segala cara. Oh ini haram. Enggak saya ambil. Rezeki sudah Allah tentukan. Buat apa saya melanggar cabri yang haram? Gitu mestinya. Jangan lantas, waduh, kalau nggak mengerjakan yang haram ini saya mau makan apa? Ini sama saja itu. Mempertanyakan tentang rezeki yang telah Allah tetapkan. Kalau saya nggak ngambil yang haram begini, ya anak istri saya mau makan apa? Uang mustahil. Padahal banyak sekali jalan yang halal. Mestinya hati itu jadi tentram, adem. Ini ibarat penyejuk dalam batin kita yang kemudian seringkali kita, aduh gimana nih nanti anak saya, gimana nanti ini. Allah jamin rezeki mereka. Kita berupaya yang kita mampu hari ini sudah selesai. Karena tadi kehidupan di tangan Allah, kematian juga di tangan Allah. Kita hanya menempuh apa yang bisa kita lakukan. Sudah selesai. Lalu kemudian selanjutnya di antara faedah di dalam hadis ini, memang di sini tidak menyebutkan kebangkitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang proses penciptaan termasuk kelahiran, termasuk kematian disebutkan di dalam hadis ini, nanti dia matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah, maka di dalam hal itu pasti ada bukti, ada dalil bahwa Allah mampu membangkitkan. Makanya di penghujung dari surat Al-Qiyamah ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ayasabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Apa manusia mengira dia diciptakan begitu saja sia-sia, tidak diberikan, tidak diperintah, tidak ada larangan, tidak ada kewajiban? Bukankah dia tadinya sperma, mani? Iya, dia dari air yang hina. Kemudian dia menjadi segumpal darah. Lalu kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Bukankah yang mampu menciptakan itu, dia pula lah yang mampu menghidupkan yang mati. Seringkali di dalam Al-Quran tadi menyebutkan ayat tentang penciptaan sebagai hujjah, sebagai dalil kebangkitan. Kenapa? Loh, yang tadinya nggak ada saja Allah mampu menjadikan dia ada.
Gimana yang udah pernah ada tinggal dibangkitkan? Mesti lebih mampu lagi Allah Subhanahu wa taala melakukan itu. Maka para ulama katakan ini bukti kebangkitan. Dan juga di dalam hadis ini ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa apabila belum ditiupkan ruh boleh menggugurkan janin. Ada sebagian para ulama mengatakan itu. Namun pendapat ini wallahu alam dinilai oleh para ulama yang lain sebagai pendapat yang lemah. Kecuali dia gugurkan itu karena memang ada alasan yang syar'i. Iya, tapi kalau tidak ada tetap tidak boleh. Iya, walaupun belum ditiupkan ruh. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan, di hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwa Rasulullah SAW sabdakan, "Idza marra bin nutfati 42 lailah wa fi riwayatin bid'u wa arba'una lailah ba'atsallahu malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa idhamaha." Apabila janin itu sudah berusia 42 hari, dalam riwayat yang lain ya pokoknya 40 hari lebih, Allah utus malaikat untuk apa? Membuat atau membentuk rupanya, lalu pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, tulang belulangnya. Jadi Allah perintahkan malaikat untuk memproses itu tadi, sampai kemudian ya dia sudah, makanya termasuk ada guratan-guratannya segala macam, itu sudah mulai dari usia 42 hari. Maka nggak boleh orang menggugurkan begitu saja janinnya tanpa ada alasan yang syar'i, haram. Kalau ada orang yang bertanya bagaimana dengan seorang wanita yang misalnya naudzubillah dia berzina lalu kemudian dia hamil lalu dia gugurkan, ya itu haram 2 kali, haram berzina dan haram menggugurkannya. Ya habis nanti kalau umpamanya dia tetap begitu lalu sampai anak melahirkan, kan dia malu karena itu hukuman sosial buat dia. Agar itu menjadi pelajaran agar orang nggak sembarangan berzina. Dia nggak diperkenankan. Jadi satu maksiat itu menyeret maksiat yang lain. Kayaknya nggak boleh. Para ulama yang lebih kuat mengatakan tidak boleh digugurkan walaupun belum ditiupkan roh. Jadi fatwanya Imam Ahmad dan salah satu perkataan dari Imam Syafi'i, kemudian dari kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib, lalu kemudian ada Ishaq bin Rahuyah, fatwanya itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu tadi 42 hari saja sudah diletakkan malaikat untuk membentuk itu. Dan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab katakan yang membolehkan ini pendapat yang lemah. Ya, karena tadi kita sudah sebutkan ternyata telah datang hadis Nabi SAW yang menjelaskan ini di dalam syarah Muslim, ya, hadisnya diriwayatkan Muslim dari Hudzaifah bin Usaid. Hadisnya sahih tadi, 42 hari malaikat sudah diutus untuk membentuk rupanya, ya, termasuk guratan-guratan segala macam. Sudah. Ya. Sehingga tidak boleh, tidak diperkenankan. Kalau ada orang yang berkata begini, tapi itu dibolehkan azl. Azl itu misalnya seorang suami mendatangi istrinya, lalu kemudian sebelum spermanya keluar dilepas. Beda kasusnya. Kalau azli itu spermanya belum masuk, malaikat belum membuat bentuk rupanya. Tapi kalau kasus tadi diaborsi 2 bulan, diaborsi misalnya, itu sudah malaikat sudah diutus untuk membentuk itu. Dan kalau dia paksakan keluar, dia sudah melakukan sesuatu yang terlarang, yang diharamkan. Sehingga nanti ini juga terkait dengan hukum-hukum terkait dengan masalah ini pun dibahas oleh para ulama, tapi yang perlu difahami ini tadi pemahaman kita bahwa proses itu selalu Allah Jalla wa'ala utus malaikat. Dia bahkan, ya termasuk apakah kemudian jadi atau kemudian dia gugur,
karena sebab yang bukan dilakukan secara sengaja oleh sang wanita itu, misalnya terjatuh, itu sudah termasuk ketentuan Allah bahwa dia tidak jadi, dia tidak lahir, dia keguguran dan seterusnya. Dan para ulama katakan kalau dia keguguran, ini bukan keguguran yang disebabkan karena kesengajaan. Kalau keguguran itu terjadi setelah 4 bulan, maka janin tersebut tetap dimandikan, dikafankan, dan disolati. Kalau sudah 4 bulan. Adapun apabila di bawah 4 bulan, ya dia hanya tidak disolati, tidak masalah. Tapi kalau toh mau disolati boleh, karena telah datang asar dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini misalnya ada wanita keguguran di bawah 4 bulan, ya hanya dibungkus lalu kemudian dikuburkan, boleh. Tapi kalaulah memang kemudian mau diperlakukan seperti yang sudah 4 bulan, ya disalatkan juga, maka tidak mengapa karena telah datang juga wallahu alam asar dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terkait dengan hal tersebut. Tapi jadinya tidak wajib ya. Jadinya tidak wajib. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas terkait dengan faedah-faedah penting yang terkandung di dalam hadis ini. Tentu ini faedahnya banyak yang bisa dikandung dari hadis ini. Namun ini diantara faedah-faedah penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wallahu taala a'la wa alam. Selanjutnya silakan mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Jadi itu manusia tuh sebenarnya diciptakan dari mana? Apakah dia dari segumpal darah itu atau dari saripati tanah? Maka jawabannya wallahu alam. Pertama, Nabi Adam itu ciptakan dari tanah. Bukan lagi dari saripati tanah kalau Nabi Adam. Dari tanah. Nabi Adam dari tanah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hadis ini dibawakan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsiri firman Allah yang di surat Al-Baqarah itu, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diambil dari 7 macam tanah yang ada di bumi. Dicampur dengan air lalu dibuat bentuk seperti tembikar. Maka disitulah kenapa kita dilarang membuat patung? Menyerupai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dibuat kayak tembikar. Ya patung gitu tuh, patung tanah liat terus dibikin kayak bentuk manusia gitu. Lalu ditiupkan apa? Ruh. Jadi Nabi Adam. Asli itu mah dari tanah beneran. Adapun keturunannya Nabi Adam gak ada lagi yang diciptain dari tanah langsung. Nah, terus gimana dari saripati tanah? Iya, saripati tanah. Sekarang begini pertanyaannya. Saripati tanah itu yang dimaksud makanan yang kita makan yang ada di tanah nih. Coba makan buah-buahan. Kan dia dari pohon, yang pohonnya pun ditanam di tanah. Iya kan? Iya. Kita makan tuh. Diproses. Di antaranya ada yang jadi sperma. Yang lalu kemudian itu tadi suami mendatangi istrinya, spermanya masuk ke dalam rahimnya, bertemu indung telur dan seterusnya.
Tidak ada pertentangan dalam masalah ini, nggak ada. Jadi kalau untuk yang dari tanah hanya Nabi Adam alaihissalam. Kita semuanya dari mani. Mani itu asalnya dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan dari tanah. Iya kan? Buah-buahan. Iya, sayur-sayuran. Ya, termasuk apa tadinya gabah, padi, kemudian jadi nasi, kita masak, kita makan. Itu saripati tanah. Semuanya, ya, semuanya itu saripati tanah. Bahkan sampai para ulama meneliti, jadi 7 macam atau 7 jenis tanah yang Allah campurkan kepada Nabi Adam alaihissalam, karena beliau ini bapaknya seluruh manusia. Itu sampai apa? Sampai tabiatnya orang beda-beda itu ya karena dari negeri mana dia berasal. Iya, unsur tanah yang ada pada dirinya, ya artinya tentu bukan dia makan tanah, bukan, tapi makan dari, ya itu dia, tubuhnya ya itu tadi. Sampai karakternya, tabiatnya, kebiasaan, beda mesti orang timur sama orang barat. Iya kan, orang Arab sama orang Indonesia, mesti beda. Nggak sama mesti. Itu pengaruh dari itu, termasuk warna kulitnya, terpengaruh dari itu. Jadi pada dasarnya ini yang disebutkan ini dari mani, dari sperma, yang selain Nabi Adam dan selain Nabi Isa alaihissalam melalui proses sperma. Asalnya semuanya itu. Ya sperma itu tadi asalnya dari makanan yang kita makan. Nah itu. Adapun Nabi Adam langsung dari tanah. Adapun Nabi Isa nggak melalui proses sperma karena Allah datang perintahkan malaikat, lalu kemudian diperintahkan untuk mengatakan kepada Maryam kun, lalu kemudian hamil. Nah, gitu. Jadi tidak ada pertentangannya. Jadi saripati tanah ya sperma itu di sperma nanti kemudian masuk jadi segumpal darah, lalu kemudian jadi segumpal daging dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ini hadis bukan bahwa seseorang itu akan dimudahkan untuk takdirnya. Ya. Yang kedua, ini caranya gimana gitu? Kita di penghujungnya sendiri ada tipsnya nggak ya biar penghujungnya itu baik? Iya. Jadi memang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu hadis ya, kullun muyassarun lima khuliqa li ajli. Setiap kita akan dimudahkan menuju kepada takdir kita. Gimana nih ujungnya supaya baik? Di antara tipsnya supaya ujungnya baik, ya sisa waktu yang Allah berikan kepada kita ini agar supaya kita optimalkan untuk kebaikan, ketaatan. Siapa orang yang sisa waktunya dioptimalkan kebaikan, ketaatan, maka yufar lahu ma qad madha. Yang lalu pun dihilangkan, yang selanjutnya diperbaiki oleh Allah Rabbil Alamin. Yang ada sekarang kita punya waktu, perbaiki terus, meningkatkan. Jangan kemudian kita salah tadi menyikapinya, ya udah ditentuin lah, udahlah sekarang mau udah salah-salan aja. Selanjutnya juga diantaranya berdoa kepada Allah, terus menerus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya tadi kita ditetapkan di atas agama Allah. Berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, memohon kepada Allah husnul khatimah, mohon perlindungan dari su'ul khatimah, itu juga terus menerus. Ya, dan juga ya terus belajar menuntut ilmu agama syar'i, karena orang nggak akan bisa memperbaiki dirinya kalau dia nggak menuntut agama, ilmu agama. Dia tidak akan bisa memperbaiki dirinya kalau dia nggak nuntut ilmu agama. Gimana memperbaiki dirinya orang ilmunya nggak tahu caranya seperti apa dan bagaimana. Dan juga dengan diantara tipsnya dengan kita ya berkumpul, berteman dengan orang-orang yang baik, sehingga kemudian kita berharap
dengan sebab itu penghujung kita juga menjadi penghujung yang baik. Sungguh sangat sulit sekali orang mau menjadi ujungnya baik, sedangkan dia selalu berkumpul dan bergaul dengan orang yang bergelimang maksiat. Gimana coba? Sungguh sangat sulit sekali kan? Gimana kita mau ujungnya baik? Ini ada orang, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, dari muda sampai tua masih aja berkumpulnya dengan teman-temannya yang maksiat. Duduknya di meja judi. Sampai pernah itu, ini ada fakta kenyataan. Fakta nyata, saya dari usia masih kecil, itu masih kecil, saya ngelihat ada satu tempat di mana tuh seringkali orang berkumpul berjudi. Coba. Alhamdulillah sudah sampai dewasa, sampai seperti ini. Saya lewat tempat itu yang main masih dia juga orangnya. Cuman rambutnya tentu udah berubah, usianya udah tua. Innalillahi. Istiqomah. Nasallallahu alaihi wasallam. Istiqomahnya bergabung dengan teman-temannya di meja judi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, gimana ujungnya mau baik? Tentu tadi kita tidak menutup kemungkinan, bisa saja sih kalau Allah kehendaki, tentu, tapi tadi itu berdasarkan ilmu kita sebagai hamba yang terbatas. Iya ya, gimana dia mau baik ujungnya? Jangan-jangan dia pas lagi begitu Allah cabut nyawanya, dia lagi di meja judi. Lah orang dia rutinnya di situ, iya kan? Berkumpulnya di situ, dihabiskan waktunya di situ. Maka dia berkumpul dengan orang-orang yang baik, dihabiskan waktunya di tempat kebaikan, dihabiskan waktunya di majelis ilmu, dihabiskan waktunya misalnya. Ya kalau bekerja yang memang halal silahkan, bukan berarti meninggalkan pekerjaan sama sekali, bukan. Dihabiskan waktunya misalnya bersama dengan teman-teman yang saleh, baca Al-Quran misalnya. Itu kan menjadi sebab-sebab juga ketika mudah-mudahan Allah wafatkan dia lagi dalam keadaan begitu, lagi keadaan sholat, lagi keadaan di majelis ilmu, lagi keadaan sedang berzikir, dalam keadaan sedang baca Al-Quran, karena memang dia gunakan waktunya begitu. Sekali lagi tadi, ya berteman, memang cari teman, cari perkumpulan yang baik. Artinya perkumpulan di sini tadi teman, duduk yang baik. Jangan sampai aneh gitu. Orang pengennya husnul khotimah, pagi di meja judi, siang di meja judi, malam masih belum geser. Gimana? Iya kan? Menurut ilmu kita yang sempit dan terbatas, ya susah orang itu akan mendapatkan husnul khotimah dengan kondisi dan keadaan dia yang seperti itu. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi. Bukan, sekali lagi tadi, bukan berarti kemudian kita merasa udah yang paling benar, bukan berarti kita kemudian udah merasa bahwa kita itu udah pasti surga, bukan. Tapi kan itu tadi, hendaknya kita mengambil pelajaran, itu kemungkaran, jangan kita ikuti, kita ingkari dan seterusnya. Kalau bisa kita nasihati, kalau mampu dan seterusnya. Ini kan kadang ada suka anehnya begitu. Orang bikin maksiat ketika diingatin, kayak Anda yang udah paling sok hebat aja, kayak Anda yang paling udah pasti surga aja. Aneh sekali. Dan itu termasuk tadi saya sudah sebutkan salah satu tipu daya syaitan. Sehingga orang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala tetapkan hati kita di atas agamanya, dan juga mudah-mudahan ditutup kehidupan kita dengan penutup yang baik, dengan husnul khatimah, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu taala ala wa ala. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.